Acara ini dipersembahkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi. Pening ini, jalan berlubang kan? Tiap hari bayar pajak, tiap hari pikir lah. Abang nih gorengan. pening nih kami buatin. Wah, langsung jadi kau. Kopi semalam kali ini. Oh, iya. Masih hangat ini. Oh, kasih oh iya. Terus masih pagi nih bang. Abang nih ngantuk nih kan, habis ngeronda tadi malam dak. Sudah itu dari rumah abang ke sini itu banyaknya lubang. Semalam tuh pening pala abang. Lampu jalan tak ketenge dong, PJU tuh. Tahu apa PJU? Nggak tahu apa tuh bang? Kepanjangan PJU udah tahu. Penerangan jalan umum. Kemana ngadu tiap hari bayar pajak, makan gorengannya dipajaki ya. Sekarang nih biasanya gorengan 1.000, kini 45.000. Iyo bang, kayak mana lah yo? Apa-apa kena pajak Nah nih. itu jalan ndak dibaiki, lampu ndak diterangi ya. Ya apa lagi masalah di HP ini? Apa bang marah-marah? Pagi-pagi masih. Wah. Bang Pempeng kan? Bang Ya siapa? Allah, weh. Emil, Bang Emil. Yang kita... Oh gubernur Jawa Barat. Bukan, itu bukan. Apa Itu kabar Bang itu? Emil. Aura Yang kasih, aura kasih apa kabar? Lisa Mariana. Ya Allah, saya... Aura kasih pergi sama Lisa Mariana. Oi, dulu, Terima kasih atas Kau tahu pelukan yang nggak? bermakna. Dulu kita pertama kali bertemu, aku Iyo. macam ini loh. Iyo. Sekarang macam ini meluk. Wah, Siapa, Bang? Gemuk kau. Iyo. Subur. Iya, namanya Makan apa? Kalau dulu Bang, dulu prasejahtera. Kalau sekarang sejahtera tak pulaknya lah Bang. Iya. Biasa lah Bang, kayak gitu nah kehidupan kan. Iya. Karena kita sekarang apa-apa serba mahal, jadi kalau beli makan nih sekarang beli yang lemak-lemak bela, biar cepat kenyang Bang. Aku nak minum air putih. Iya, lah. abang apa Mau marah-marah? Hah? Abang apa marah-marah? Bukan, abang nih dari ngeronda dari malam. Beda. Nengok muka abang tuh kusamnya soalnya. Nah itu, udah tidur abang nih. Ngeronda tadi malam tuh. Datang ke warung lah ngopi, nengok budak joget-joget. Budak gen apa? Gen Z Bang. Pokoknya gentongan apa lah tuh. Iya. Aku nak ngopi, tukang warung nak kati. Iya, abang tengok dulu Ayu nih nah. Tengok Zelita dulu, senyum dulu. Tak nampak aku. Tengok dulu, tengok dulu. Matul agak kabur. Iya. Abang tengok dulu Zelita nih biar biar semangat. Kedip dulu, kedip ceting kayak itu Abang takut kalau kelamun nengok dia, dompet abang aja tipis kan. Jadi cemano Bang? Ya itu lah tadi. Apa masalah Abang? Abang nih bingung. Jalan banyak yang melobang. Pajak tiap hari bayar. Iya dah? Iya betul. Kalau pajak kendaraan setiap tahun gitu ya. Pajak makanannya dipajak. Iya betul. Iya, beli apa-apa dipajak. Dipotong pajak PPN Jalan berlobang. Lampu jalan tidak ada terang. Bingung enggak kau? Iya betul. Iyo bang. Sekarang nih banyak yang kena pajak. Kami nak nongkrong di mana-mana be kena pajak nah. Loh. Warung kami di be kena pajak. Lah, Nah, tuh. apa solusinya nih bang? Tapi Bang kan sebagai warga negara yang baik harus taat bayar pajak Bang. Iya memang. Tapi kemana? Kalau ke jalan masih berlobang. Betul juga Bang. Kau tengok ada yang di mana tuh? Iya. Gara-gara ngelek lobang terbakar. Iya betul. Mobil. Gara-gara ngelak lubang jatuh. Nah, Yo kan iya banyak. pendapatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada bembeng nih. Ada bembeng Bang. Lama kau udah nampak, Beng? Lamunan oi. Mana Kando. Beng selama nih? Ada lah kando. Ada ya? Iya. Lah jadi pengusaha apa cuman kamu? Mah biasa lah, masa gak lama lah. Iya. Saya ngeronda. Tapi saat ya. Sehat-sehat alhamdulillah kan. Mel. Sehat Bang. Mel. Alhamdulillah sehat Bang. Ini warung kita kemarin ya. Iya. Abang minta kopi ya. Oke. Apa cerita, Beng? Sini, Beng, sini, Beng. Apa cerita, Beng? Gimana? Keluarga gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lah berapa anak kita? Alhamdulillah buyur dua. Oh, bagus. Lah banyak duit sekarang. Itu yang susah itu. Jadi Bang, apa Bang cerita? Bembeng duduk pagi-pagi lah mertuk-rutu, marah-marah gara-gara jalan lobang, apa-apa pajak harga mahal sekarang ya. Oh. Coba lah Bang, Iya, coba. Abang
Iya tuh. Apa? Cuma cerita. Jalan-jalan di mana? Abang Bang? curhat Di lah Susul sama kau. Bang Saiful Gimana, Roswani. Aku dengar, gimana? Kebetulan beliau ini kan juga merupakan kepala perwakilan Ombudsman Provinsi Wah, Jambi. iya, iya. Benar. Nah itu makanya lah mudah ketemu Tahu, jadi tahu. update Tahu Abang. dah. Ya. Hmm. Awal aku bertemu dengan beliau ini 2011. Yo. Beliau ini masih ngais. Kayak siapa? Ngais berita. Ah, iya. jadi jurnalis. Iya. Jurnalis. Jadi gini, nggak jadi orang. Sekarang dari dulu orang. Bang. Dulu jadi orang. Bang. Sekarang jadi Bang Saiful Roswani ini kepala Ombudsman perwakilan Provinsi Jambi. Tahu kau Bang. Ombudsman. Nah inilah tempat curhat abang tadi. Cocoknya karena tadi pagi abang lah ngeluh jalan lobang dipajai segala macam. Nah itu tuh tempat curhat terbaik. Tahu kau apa Ombudsman tuh? Tahu. Apa itu? Kawannya Tante Man. Bukan itu. Ombudsman itu lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi maksudnya begini, Bang. Kalau ada masyarakat, warga kita yang mengeluh dengan layanan yang dilakukan oleh pemerintah, yang mengeluh layanan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, apapun itu, apabila mereka sebagai penyelenggara pelayanan publik, kalau ngeluh, lapor ke Ombudsman. Oh. Kando nih. Iya, ke lembaga Ombudsman supaya nanti segala keluhan warga terhadap pelayanan itu bisa dibantu oleh Ombudsman untuk memenuhi hak layanan warga. Begitu, Be. Aja. Karena kau ngelamin apa katanya tadi? Ada jalan rusak atau apa? Ada Iya, jalan belobang kan do. Saya nih ngeronda kan do. Gimana ceritanya? Kalau ngeronda nih pengen suasana terang. Oke, ya. Jadi kalau nih orang maling. Apa ya? Bercanda. Dan kasih lampu jalan apa mana? Belum dikasih. Sudah ada kan do. Terus Dilapor. Sudah ada. Kadang hidup, kadang Yang mati sudah dia. ada. Hidup sekali mati seminggu sebulan. Berarti bolanya putus Bang jangan-jangan. Nah, kalau yang seperti itu, pertama memang tanggung jawab pemerintah itu bagaimana memberikan penerangan kepada setiap lingkungan warga. Warga boleh mengusulkan agar diberi lampu penerangan jalan. Iya. Kalau sudah ada fasilitas tersebut, lalu ada yang hidup, ada yang mati, ada yang tidak jelas layanan segala macam, boleh terlebih dahulu komplain dulu. Iya. Komplain kita ke dinas terkait terhadap persoalan-persoalan layanan seperti itu. Kalau tidak direspon, lapor ke Ombudsman. Nanti tinggal kita kasih tahu, "Oi, Pak Kadis, itu lampu hidupin itu warga gelap, nyonak ronda." Ya, kan gitu. Itu yang bisa kita bantu dari Ombudsman. Nah Bang, pertanyaan sekarang Bang Bembeng ini tahu dak tata cara lapornya? Itu arah-arahnya tuh. Oke. Jadi begini, sederhana sebenarnya, Bang. Untuk melapor ke Ombudsman, syarat utamanya itu pastilah dia warga negara. Wakil Balil. Akil balik sudah pasti. Ya, akil balik artinya dewasa, mengerti dan memahami kondisi sesuatu. Ya. Dibuktikan dengan dia punya identitas, Mil. Ada KTP, atau boleh. Iya. Yang lebih substansi dari itu adalah ada peristiwa pelayanan publik yang dialami. Oh, memang. Nyo datang ke BPJS, nyo datang ke rumah sakit misal, atau datang ke BPN ngurus sertifikat tanah ya. Ya. Tadi Bembeng ada jalan rusak, datang ke PU supaya membaiki jalan. Setelah kita berusaha mengakses layanan mereka, lalu kemudian tidak mendapat respon yang baik, boleh lapor ke Ombudsman. Jadi ada KTP, ada substansi layanan atau ada peristiwa pelayanan yang harus dikomplain. Tapi terlebih dahulu kita sudah sampaikan komplain tadi, keberatan kita. Nah, nanti biar setelah dilapor, biar nanti Ombudsman yang menindaklanjuti dan menelusuri untuk memenuhi hak si pelapor tadi, hak layanan itu. Nah, begitu. Jadi gampang lapor. Oh, jadi gini, Pak. Abangnya, Tadi kan tuh kalau berubah-ubah. iya. Enggak, saya tuh kalau nengok lah posisi lo macam Iya. ini agak Beda, segan ya. dikit ya. Jadi Kando, Ah. kalau nak ngelapor tuh harus bawa proposal ya Kando? Oh, tidak perlu. Nggak perlu lagi. Nah, cukup dokumen KTP tadi, ada bukti bahwa warga. Jadi ada identitas seperti itu. Ya. Ada kronologis atau ada peristiwa yang diceritakan terhadap persoalan layanan yang kita keluhkan. Nah, datang aja gitu. Kalau dalam aspek itu, apabila memang ada hal-hal syarat dalam administrasi layanan itu
yang dimana kita harus memenuhinya, kita harus penuhi syarat-syarat itu. Nah, syarat-syarat dan dokumen-dokumen itu juga bagian daripada kelengkapan alat untuk melapor ke ombudsman. Bahwa kita, misal, sedang mengurus sesuatu dan semua sudah kita penuhi syaratnya, tetapi produk layanan itu belum diberikan. Nah, komplain itu kita bawa ke ombudsman. Artinya benarlah bahwa kita sedang membutuhkan sebuah layanan pada unit pemberi layanan tadi. Gitu. Dia dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelayanan aja yang kita bawa. Gitu. Gampang lapornya. Boleh langsung mail ke kantor ombudsman. Tahu tak kantor ombudsman yang mana? Nggak tahu. Di Broni, dekat pas ini antara Universitas Umbari, Batanghari dengan Ratu. Nah, ada lorong Sukadamai namanya. 200 meter ke dalam, itu ada kantor ombudsman. Boleh datang langsung dengan membawa dokumen yang dibutuhkan tadi. Sekarang kami beri akses online. Jadi boleh melalui online. Oh, ada aplikasi. Ada aplikasi WA ya, melalui WhatsApp boleh, melalui email boleh. Nanti sebentar lagi saya akan launching tentang aplikasi lapor Roswandi. Nah, kalau itulah launching, juga boleh melapor ke aplikasi itu. Tinggal mengisi formulir di sana, dan nanti teman-teman tenaga kami yang akan menindaklanjuti itu. Kagak dulu kan, Dok? Nah. Kan kebanyakan warga nih, kalau misalkan ngelapor kehilangan, kayak itu, takut lah ya. Kalau saya sampaikan, melapor ke ombudsman itu gratis. Nggak ada pakai lagi. Nggak ada amplop, pakai. Pak. Cukup pakai cuap saja. Sampaikan masalah, ceritakan persoalan, keluhannya, siapkan dokumen, udah clear laporannya. Jadi gratis gitu. Hidup ombudsman. Amin. Nah sekarang ini pertanyaannya Bang, kan Bang Bembeng ini kan pengacara. Oh gitu. Iya, pengusaha capek ngeronda. Oh, nah, gitu. itu. Nah, jadi yang bisa ngelapor ini kayak pengacara kayak Bang Bembeng ini kan pengusaha dia, cuman memang hobinya ngeronda memang kan. Gitu. Nah, apakah bisa ngelapor di ombudsman? Setiap pengusaha ya, apabila dia ingin mengurus sesuatu, mengurus izin atau ngurus pajak atau ngurus apa yang berhubungan dengan hubungan perusahaan itu dengan pemerintah, bila mana dalam proses pengurusannya mengalami kendala, mengalami hambatan, tidak respon cepat oleh pihak penyelenggara layanan, keluhan-keluhan dan problem pelayanan seperti itu, dia boleh lapor ke ombudsman. Gitu ya. Jadi gampang, yang boleh melapor ke ombudsman itu tadi ada warga negara, ada pengusaha, atau komunitas tertentu yang identitasnya jelas dan konkret. Ini pihak yang boleh mengadu ke ombudsman atau menggunakan akses ombudsman untuk dibantu hak layanannya. Gitu. Oh gitu. Jadi gini kan, Dok, boleh ditekankan kan, Dok, bahwa yang boleh dikeluhkan, dilaporkan tentang instansi-instansi saja. Takutnya kakek itu dia berselisih paham dengan tetangganya, ngelapor ke ombudsman, namanya malu kan. Betul. Iya, Tuh masalah misalnya ada bertengkar rumah tangga bisa juga. Nah, ya kan? itu takutnya. Ngelaporin takutnya ke ombudsman. Iya. Tapi macam nih Bang, kita nih ada anak lewat dulu sih kok nih. Oh, boleh. Kita bahas setelah yang ini. Oke. Tunggu. Acara ini dipersembahkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi. Uang Ombudsman Pengawasan Pelayanan Publik Mandiri sama Bang Reswandi tentunya. Masih sama Bang langsung dengan Bembeng. kepalanya, Iya, siap. Langsung Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi. Nah, tadi kita Bentar dulu, Bang. apa Zelita? Jadi Oh iya lupa. Kami ini nak maju Ya. ekonomi kami juga. Iya. Dari tadi ngomong Mel. terus. Iya. Oke, Abang traktir minta ya, tuh. Kasih kopi 2. Wah, Berarti ya, dua enak nih, Bang, ya? Bang, ini ada kopi Mel. Sudah. Kalau kita punya Oke, kardo Bang. nih kayak gini nih enak. Kita nongkrong tuh bisa gratis kan, Oh Bang? ya Allah. Memang yang gratis paling enak memang, Bang. Apalagi kalau ngelapori masalah yang juga gratis. Oh, itu ke gratis ombudsman semua, bisa nih, ya. Masyarakat Ya, Iya. itu sudah memang sudah sosial. Iya, memang Itu sudah perilaku jiwa-jiwa sosial. manusia, Bang ya. Memang naluriah kalau masalah gratis nih, Bang. Iya. Nah, balik lagi tadi ombudsman ke Bang Bembeng tadi, Bang. Nah, jadi kalau misalnya masalah apa yang bisa dilaporkan sama ombudsman nih, Bang? Iya kan, apa di bawah naungan pemerintah, swasta juga bisa. Jadi begini, seluruh unit kerja penyelenggara layanan itu sesungguhnya mereka itu adalah berfungsi
mewakili negara untuk hadir di tengah masyarakat untuk memberikan segala kebutuhan, segala pelayanan yang itu merupakan hak warga. Jadi biar kita tahu, kita negara ini dibentuk dengan segala bentuk sistem dan aturan-aturan yang berlaku. Hubungan antara warga negara dengan pemerintah atau dengan negara, dalam hal ini pemerintah, dalam aspek pelayanan publik itu dia ada 3 hal komponen. Ada 3 komponen hubungan substantif antara warga negara dengan pemerintah. Apa itu? Dalam aspek pelayanan publik itu kebutuhannya hanya seputar administrasi, jasa, barang. Menurut Undang-Undang 25/2009 tentang pelayanan publik. Jadi setiap warga negara itu pasti akan berurusan dengan pemerintah atau dengan unit penyelenggara pelayanan publik yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tersebut. Warga akan berurusan pertama kalau tidak ngurus administrasi, jasa. Kalau tidak itu barang. Kamu ke rumah sakit, di samping ada ngurus administrasi, pasti ngurus minta jasa dokter agar untuk mengobati beleng. Nah, itu hal-hal yang dibutuhkan warga bila mana berhubungan dengan pemerintah. Apa saja? Tentu segala aspek. Kebutuhan masyarakat, kebutuhan warga dengan pemerintah itu mulai dari segala kebutuhan. Udah ada kopi? Iya. Wah, oke. Kopi dulu, Bang. Kopinya. Ini untuk Bang Emil, ini untuk Abang. Oh, Oke iya, deh. siap. Oke, makasih ya. Belan. Baik. Jadi kebutuhannya apa saja? Mulai dari segala kebutuhan sejak ia lahir sampai ia meninggal. Lahir butuh administrasi, ya kan? Bukti lahir dia sudah langsung diinput datanya. Lahirnya seorang bayi, seluruh administrasi apa sudah didata. Kalau sekarang itu bahkan sudah dimasukkan ke BPJS sementara, sudah ditanggung dia. Segala aspek kebutuhan itu sampai kepada nanti kalau suatu saat dia meninggal dunia, surat keterangan kematian segala macam. Segala aspek administrasi itu bila mana mengalami kendala, nah itulah fungsi ombudsman membantu. Gitu. Jadi kita hidup bernegara ini setiap saat selama waktu, selama kita masih hidup, hubungan kita dengan pemerintah dalam hubungan layanan publik dalam 3 komponen itu tadi. Nah, tentunya dari memenuhi hak-hak tersebut, ombudsman didirikan dengan Undang-Undang 37 2008 itu untuk memastikan agar hak publik, hak layanan terpenuhi. Nah, itulah kami hadir sebagai pengawas. Bila mana tidak terpenuhi, nah itu yang dilaporkan. Begitu, Mbak. Apakah cuma pemerintah? Tidak. Teman-teman, saudara-saudara kita yang hidup sebagai buruh, sebagai karyawan sebuah perusahaan, apabila mengalami konflik kerja di sana, ada hak layanan dia yang terabaikan oleh perusahaan, bagaimana cara dia melapor? Bisa langsung ke ombudsman? Belum bisa langsung. Karena apabila itu swasta murni, terlebih dahulu diminta pertanggungjawab pemerintah selaku pengawasan langsung terhadap perusahaan, maka konflik kita lapor ke pemerintah dulu. Dalam hal ini misalnya kepada Disnaker, ya kan? Jadi ada buruh, ada karyawan. Bila mana ada konflik kerja di sana, layanan mereka yang tidak terpenuhi, lapor ke Disnaker. Bila mana tidak selesai, itu bisa dilapor ke ombudsman, Disnakernya. Nanti perusahaannya menjadi pihak terkait. Ombudsman lah yang nanti akan menengahi, memanggil Disnaker, mengapa laporan si karyawan itu atau pelapor itu tidak ditindaklanjuti. Baru nanti kita lihat substansi apa yang dikeluhkan. Itu peran ombudsman masuk di situ. Apabila itu sudah dikomplain. Berarti Bang Bembeng tadi masalah pokoknya yang di negara kita nih selama kita masih bernapas, yang semuanya dari duit negara tuh bisa dilaporkan ke ombudsman. Ya, nah, benar. kalaupun dia perusahaan tadi, Bang. Benar. Nah, itu akan melalui ombudsman ke dinasnya dulu. Nah, jadi itu Bang Bembeng. Nah, jadi kalau misalnya pegawai negeri bisa tidak melapor ke ombudsman? Boleh. Bang? Pegawai negeri ada kalanya fungsinya itu sebagai abdi negara. Bila mana dia berada dalam ruang lingkup jam dinas, dia sebagai abdi negara. Tugasnya melayani warga. Di sebagai warga negara. Jadi tadi dia sebagai abdi negara, di sisi yang lain dia sebagai warga negara. Sebagai warga, pegawai tersebut juga punya hak layanan. Contoh,
Kalau dia ingin mengurus sesuatu lalu mengalami kendala, dia boleh juga lapor ke Ombudsman. Kalau misal aspek layanannya terjadi di internal, dia ngurus pangkat, ngurus naik golongan, ngurus gaji, ngurus tunjangan segala macam administrasi seperti itu tidak selesai, sebagai individu dia sebagai warga untuk meminta hak, dia juga bisa lapor ke Ombudsman. Nah, jadi fungsi Ombudsman itu kalaulah disebut setiap warga negara berhak melapor, maka siapapun dia, terlepas dari status dan fungsi dia boleh melapor ke Ombudsman. Tinggal lagi melihat aspek apa saja yang menjadi komplain dia terhadap pelayanan. Apakah dia sebagai warga atau dia sebagai abdi negara. Itu banyak tuh. Contoh, ada salah satu oknum, misal diberhentikan dengan cara-cara yang tidak hormat, dia merasa itu ada hal yang menyalahi prosedur atau ada hal yang menurut dia tidak sesuai, dia boleh lapor ke Ombudsman. Nanti kamilah yang akan menelaah, akan memeriksa untuk mengetahui benar tidak hak dia tidak terpenuhi atau haknya diabaikan. Nah, dalam satu sisi tadi pegawai negeri, siapapun dia, apapun fungsi dia, kapasitasnya sebagai warga negara, dia punya hak untuk melapor ke Ombudsman. Nah itu Bang Bembeng, soalnya Bang kemarin tuh kalau tidak salah 2 minggu yang lalu Bang Bembeng ini ada bikin di Facebook tidak salah tuh Bang. Ya. Dia bertengkar sama orang rumahnya. Gara-gara orang rumah ini WA sama Ombudsman main tuh. Lah paham Abang sekarang kan? Sudah, Ombudsman ini bukan nama orang. Oh, itu. Ombudsman ini tempat mengadu kita Bang. Nah bini Abang tuh ngadu apa tentang Abang di WA. Nah dan juga Bang Bembeng, kalau misalnya yang lagi nonton kita nih pemirsa di rumah, kalau misalnya ada masalah mau lapor ke Ombudsman sekarang langsung kita bacakan juga bisa. Langsung back ke WA 0821 8104 7677 ada di layar kaca Anda. Nah, di situ bisa langsung mau nelpon. Bisa nelpon? Nelpon bisa sekarang. Langsung terhubung sama Bang Saiful Roswandi atau mau WA. Mungkin nelponnya agak malu-malu tapi mau kayak Bang Bembeng gitu tadi Bang. WA kita baca gitu ya. Iya, Kalau kita WA bacakan. kita baca. Langsung baik ke 0821 8104 7677 sekarang. Apapun masalahnya akan kita bacakan sekarang. Nah, masalah Zelita kemarin yang minggu lalu deh udah Sudah selesai. selesai? Gimana, Tak? Kami senang ya nggak selesai cepet. Wah. Nah, takut dia nyoyo. Selesai kan, rupanya viral sama Ombudsman selesai. Saya memang begitu, Mel. Iya, Bang. Kalau sudah melapor ke Ombudsman, saya sebagai fungsi kepala, itu wajib dan harus bisa memastikan laporan itu diproses dan ditindaklanjuti. Laporan itu harus selesai sampai kepada hak-hak layanan itu diberikan kepada pelapor. Apabila memang hak itu merupakan milik pelapor atau memang kewajiban penyelenggara untuk memberikan, itu urusan Ombudsman sampai kepada melakukan itu. Nah, tapi kemarin udah selesai semua ya laporanmu. Nah, udah Mantep nih kan Ombudsman mi Bang. Iya. gratis semua itu kan. Gratis ada tanpa bayar. kami ngasih duit dado nih Sekali Bang. lapor tahu selesai gitu kan. Iya. Pokoknya kalau apa-apa sering kita ke warung nih. Di warung lapor Swandi ini pokoknya semua masalah bisa kita selesaikan. Tapi setiap Senin jam 10.30 be. Iya. Kalau Selasa enggak lagi. Dah lah. Pokoknya setiap Senin, setiap Senin jam 10.30 ya. 10.30 di Jambi Itu TV. saya ada di warung. Kita di warung Bela soal hari Senin ini. Kalau hari Selasa gorengan lah basi. Betul. Kalau hari Rabu Tambah basi. lagi ke pasar. Ke kantor be. Selasa Rabu kita ke kantor be. Nah tadi kan kayak gini Bang, adik-adik nih tadi nih rupanya Bang Bembeng orang nih nongkrong di sini yang tiga nih nak kuliah, bukan dosennya udah masuk. Apa tuh? Kawan yang seko nih katanya udah ada pisau kuliah gara-gara belum bayar. Oh. Nah yang mana tadi? Nah jadi yang tiga ini berhubung mereka nih kan geng kikuk-kikuk ini kan berempat. Kalau seko menderita semua. Oh, Jadi bestie. lebih ke bestie ya. Karena CS kental tadi Bang. Gimana? Nah, itu tadi siapa tadi yang Apa ada yang kenal lah? Gimana Tia? Tasya. Aku nak bayar SPP. Terus ini nggak bisa. Belum ada duit. makanya udah kuliah. Karena belum ada duit. Nah kamu bertiga mah pengikut juga. Best friend. Oh, itulah anak-anak sekarang kayak gitu memang. Nah, memang Bang Mil, Nah, kita memang sering mendapat banyak laporan yang seperti dialami oleh Dek Tasya ini kan. Dia karena belum membayar SPP, belum membayar uang pramuka kadang-kadang Yo. atau belum membayar iuran dalam bentuk apapun, banyak mahasiswa atau siswa-siswa kita itu Bang kayak kejadian yang di MTS itu Bang. itu dilarang ia ikut ujian, dilarang ia ikut tes apa Belajar. segala macam belajar. Artinya sebelum ia membayar,
dia nggak boleh ikut apapun. Ini tidak boleh. Intimidasi itu. Ya, nggak boleh sekali. Nggak boleh ada diskriminasi yang seperti itu. Saya sering sampaikan dengan lembaga-lembaga sekolah. Tidak boleh hanya karena dia belum bayar, lalu kalian tidak memberi hak dia untuk ikut tes ujian atau untuk ujian segala macam. Ingat, tidak ada waktu untuk dia bila mana ujian ini dia terlewati tidak ikut. Nggak bisa. Jadi proses-proses administrasi seperti itu bisa diselesaikan nanti. Waktu untuk ia mendapatkan hak untuk ikut ujian itu harus diberikan. Nah, itu sering itu kita selesaikan yang seperti itu. Maka tidak boleh ada syarat-syarat yang mengganggu hak seseorang yang itu merupakan kewajiban untuk dipenuhi, yang bila mana itu tidak dilakukan dia akan mengalami kendala. Bayangin, gara-gara belum bayar SPP dia tidak ikut ujian, bisa putus sekolahnya ini. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Saya selalu ingatkan, nanti saya kasih tahu tuh, Dek Tasa. Yang penting kamu ada maksud nanti setelah ujian membayar seluruh tunggakan yang dimaksud. Namun proses ujian yang sudah ditentukan jadwal itu harus bisa diikuti. Nanti biar kami atau ombudsman yang akan membantu menyelesaikan itu. Ah gitu, Bung Emil. Itu Abang deh. ngopi dulu. Ya, ngopi lah dulu, Ngopi. Bang. Ngopi lah dulu. Ngopi. Bang. Fokus gitu Ya. kan, Bang. Menyelesaikan masalah ini. Kalau Kopi memang. yang Labang Lupo tadi ya, kalau untuk yang jalan kau maksud tadi boleh juga. Jalan berlubang. Ya, tapi jalan berlubang yang diameter masih bisa ditangani sesaat ya, 1 kali 2 atau 2 kali 3 meter itu yang saat-saat membahayakan seperti itu. Silakan nanti warga setempat, ketua RT atau apa itu surati dinas PU Ya. ya untuk supaya lubang jalan yang itu cukup membahayakan bagi pengguna jalan segera diperbaiki. Apabila tidak ada respon, nah itu boleh lapor ke ombudsman, kasih tahu ke ombudsman. Tapi yang sifat jalannya itu yang bisa ditangani segera. Tapi kalau lah 1-2 kilo itu rusak semua, itu harus ada programnya, itu harus kita Anggarannya. desak. Ya, itu kewajiban pemerintah untuk memperbaikinya itu. Oh, kalau semeter 2 meter, ombudsman ada Bisa anggarannya. langsung. Anggarannya ada, bukan? Dia harus, Oh, PUPR harus cepat menangani Oh. yang perbaikan sesaat. Kira seperti duitnya itu. dari ombudsman, bukan? Ombudsman itu lembaga pengaduan, bukan pengadaan. Tuh, Bang Bebeng jelas. Kau Zelita, ya. Untuk Kemarin dia pengaduan. cerita. Oh, gitu. Iya. Ini pacarnya selingkuh aja. Oke, Bang, ini ada ya Bang, status kawan saya Bang. Kenapa apa ya? katanya? Kebanyakan urusan tentang administrasi di Indonesia ini sangat ribet. Minim informasi, lama menunggu, diopor ke sana kemari menghabiskan waktu. Ya, Satu hari udah 4 kali bolak-balik dan itu bahkan belum selesai juga. Harus menunggu lagi. Sesimpel EKTP dan surat-surat masih juga harus difotokopi. Ya, ini minggu lalu kita bahas juga kan, Iya, Bang. iya. Padahal itu elektronik. Dan pasti ada mesin kantor kan, kenapa harus dibebankan ke kita untuk 1 lembar fotokopi KTP yang harus bikin bolak-balik, minimal ada info yang jelas dari awal. Di era digital ini kenapa sistemnya masih banyak sekali yang manual? Ya, Untuk ya. apa sistem masih online kalau tetap harus ada dokumen yang harus difotokopi? Ya, itu. Nah, ini dan itu membuat gratifikasi dan jalur orang dalam. Jadi solusi banyak yang harus selesainya bisa cepat selesai. Jadi cepat gara-gara orang dalam. Nah, itu tuh kayak mana tuh, Bang? Ya, memang problematika pelayanan kita hari ini masih kita melihat para pelaksana pelayanan atau tugas pelaksana kita itu belum begitu sensitif terhadap pentingnya layanan tersebut. Maka perilaku dari pelaksana pelayanan ini memang harus terus kita awasi, harus terus kita motivasi, harus terus kita dorong agar memang mereka ini memposisikan diri benar-benar melayani. Jadi quickly off service itu layanan cepat, responsif service, respon cepat segala macam itu memang harus tumbuh dari kesadaran para petugas pelayanan. Inilah tugas atasan dari unit kerja itu dan mengawasi bawahannya itu supaya mereka melaksanakan fungsi layanan dia itu sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditentukan. Disitulah kita, ombudsman, ingin memastikan bahwa setiap unit kerja penyelenggara pelayanan publik memiliki standar operasional prosedur. Sehingga ada kepastian bagi warga untuk mendapatkan layanan, terutama dari sisi kepastian waktu, kepastian syarat. Benar tadi yang dikomplain. Di era digital hari ini, kok masih juga kita
diribetkan dengan administrasi yang hardware begitu. Padahal kita sudah data kita sudah dimasukkan online semua kan. Semestinya seperti yang tadi saya sampaikan, cukup nomor ID kita, nomor NIK kita sampaikan ke penyelenggara layanan, semestinya mereka sudah mengetahui seluruh identitas kita. Karena seluruh identitas kita itu sudah pernah diinput oleh pemerintah. Iya. Jadi tidak perlu banyak kartu, tidak perlu Nggak perlu lagi fotokopi sebenarnya. tadi bang. Kami- Padahal KTP kita udah ada chipnya juga Sudah kan ada bang? chipnya lagi. Maka jadi ironi di era yang canggih hari ini, di era yang online hari ini, lalu unit kerja itu masih juga melayani dengan cara yang konvensional. Artinya lembaga tersebut, unit kerja itu tidak progresif dia, tidak kreatif dia memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Yang begini-begini itu harus menjadi kontrol langsung dari kepala daerah sebagai pembina layanan ya, OPD, kepala-kepala OPD sebagai penanggung jawab layanan untuk memastikan fasilitas dan infrastruktur layanan mereka itu memang ibarat restoran itu cepat saji. Fast food. Iya, cepat saji, harus begitu dia. Kalau tidak juga begitu, ya masih gaya-gaya jadul juga ya, masa hari gini kan gitu bang. Nah, Itu Jadi, masalah jadul jangan tersinggung lah bang, gaya jadul. Memang dari dulu jadul. Kayak gini bang, Hmm. kan kebanyakan masyarakat kita ini bang, Hmm. pengennya macam ini bang. Macam mana ketika pas dia lagi kecil, petinju, Hmm. tinju ngelapor kakak, Hmm. ngelapor abang, Ya. langsung datang abang. Hmm. Pengen masyarakat macam itu dengan ombudsman, bisa dah bang. Nah itu bisa atau tidaknya kita makan gorengan dulu. Ada nak lewat lagi bang. Boleh kita makan gorengan dulu. Nanti kita jawab. Iya, kaget kita jawab. Acara ini dipersembahkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi. Ini berapa nih Jelita? Ini nih abang bayarnya gratis lah untuk abang hari ini. Lah, Abang kan traktir. lagi marah-marah Karena nih. ditraktir Oh iya, tadi. karena Pokoknya ditraktir kalau ada kan. Bang Saiful Roswandi ini apa yang kita makan hari ini gratis bang. Selama saya ada, kayak bangkrut ditanya warungnya bisa gulung tikar Karena nanti. kita kan ketemu tiap Senin cuma. Ya. Nah, kapan lagi coba bisa ditraktir ya kan? Nah bang kan kita nih tadi apa bang Bembeng Iyo. tadi kan kayak Banyak. mana sebenarnya ombudsman ini bang? Ya, Kan masyarakat tuh pengennya tuh ngadu tuh langsung. Ya. Kau, maunya macam itu, Ya, pengen cepat semua. Ya. Iya pokoknya memang. cepat tuh langsung eksekusi kayak itu nah. ya, memang kita itu hidup dalam sebuah sistem. Ya, segala sesuatu itu tetap memang harus kita tindak lanjuti dengan dengan cara-cara yang penuh kehati-hatian. Alun-alun asal dikalahkan. Namun meskipun demikian, yang jelas hak layanan itu bisa dipenuhi. Karena ada waktu yang kadang-kadang memang harus kita beri kesempatan kepada terlapor itu untuk menanggapi atau merespon dari aduan kita. Jadi misal contoh tadi, memang benar misal Bembeng mengeluhkan lambatnya terbit produk sertifikat rumah misal, ya kan? Seluruh kewajiban sudah dilaksanakan, seluruh syarat sudah dipenuhi. Kok ini belum juga terbit-terbit? Nah, setelah komplain kepada BPN misal, lapor ke ombudsman. Setelah komplain ternyata tidak juga dipenuhi, lapor ke ombudsman. Nah, ombudsman ingin memastikan, ingin tahu mengapa ditunda. Misal, tahu-tahu ternyata belangko sertifikatnya lagi kosong. Penundaan itu artinya ada alasan yang bisa diterima secara sah. Beda kalau memang mereka tidak punya alasan yang sah. Kenapa terlalu lama Anda menerbitkan produk sertifikat pelapor? Ya karena atasan lambat menandatangani, itu nggak boleh. Itu yang kita sebut dengan abai terhadap fungsi dan tanggung jawab. Tidak boleh dia memberikan alasan di mana alasan itu tidak sah menurut hukum, tidak sah menurut peraturan, tidak sah menurut standar prosedur yang sudah mereka sendiri sepakati. Nah, jadi memang masyarakat butuh cepat. Oleh karena itu juga cepat melapor. Jangan juga ditunda lagi. Sudah 14 hari kerja tidak ada respon, sudah 14 hari kerja tidak ada tanggapan, tidak ada produk yang diterbitkan.
Masih juga nunggu-nunggu besok-besok. Iya. Ya makin lama kalau begitu. Maka apabila sudah pada waktu yang patut belum juga ada tindakan oleh penyelenggara layanan itu, hari keempat, 15, 16, adulah cepat. Supaya juga ditindak cepat. Beda yang sifatnya itu, substansinya itu kemanusiaan dan pendidikan. Kalau yang bersifat kemanusiaan dan pendidikan, kami di Ombudsman itu ada yang disebut dengan reaksi cepat Ombudsman. Anda lapor hari ini, hari itu kita tindak. Kenapa? Karena yang sifatnya menyelamatkan manusia, yang hal-hal yang berbau keselamatan, kemanusiaan, itu nggak bisa ditunda. Tidak boleh administrasi mengganggu untuk memberikan layanan demi menyelamatkan manusia. Kan ada hukum tertinggi itu, istilahnya yang disebut dengan salus populi supreme lex esto. Keselamatan manusia, keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi dari sebuah tatanan administrasi, aturan-aturan teknis itu boleh dilampaui bila mana sudahlah bicara terhadap keselamatan manusia. Kalau di rumah sakit itu bagi dokter itu ada doktrin, ada gium yang berbunyi dengan salus aigroti supreme lex esto. Keselamatan pasien, aigroti, itu menjadi aturan tertinggi, tindakan tertinggi di rumah sakit. Tidak boleh ada pasien darurat, lalu pada saat masuk IGD kita tanya, KTP mana? BPJS mana? BPJS-nya mana? Aktif apa enggak, tangani ini dulu. Jadi keselamatan pasien itu menjadi aturan tertinggi untuk kita tindak lanjuti. Nah, itu yang harus para petugas pelayanan publik memahami itu, menyadari itu. Nah, itu yang disebut tadi, yang quickly service, tindakan-tindakan cepat yang harus ditindaklanjuti. Gitu. Nah itu Bang Memeng, sudah paham kan sekarang? Kan misalkan kita nak ngelapor ini kan biasanya kan, ya Bang? Ketemu dulu sama siapa? Berapa orang dia Ombudsman itu Bang bagi-bagi? Oh, kami di Ombudsman ini saat ini kondisinya, bayangin di Bembeng, perwakilan Ombudsman Jambi untuk mengawasi layanan publik yang ada di Provinsi Jambi ini ada sekitar lebih kurang 2.000 unit kerja layanan. Bayangkan, 2.000 unit kerja layanan. Pemerintah desa aja sudah 1.500 deh. Ya, Pemda Kabupaten Kota rata-rata OPD misal 30 atau 40, 10 itu sudah 300 atau 400, belum vertikal. Sementara personil di Ombudsman Jambi yang melaksanakan tugas Ombudsman itu hanya tinggal 11 orang. Itu yang disebut dengan asisten Ombudsman. Itu adalah mereka yang melaksanakan tugas dan fungsi Ombudsman dalam hal menerima laporan, menindaklanjuti laporan sampai menyelesaikan laporan dan segala macam. Yang kedua ada juga yang teman-teman ASN. Nah, itu yang di bidang kesekretariatan. Nah, dialah yang mendukung kinerja Ombudsman, tugas Ombudsman supaya bekerja dengan lancar. Segala administrasi kesekretariatan dan kebutuhan-kebutuhan sekretariat itu ditangani oleh teman-teman ASN. Tapi Ada curiga tenaga Bang, curiga Bang Memeng nih, jangan-jangan dia nanyur 11 orang ngelamar Masih ada kerja. lowongan. Bang, kita tengok dulu ada video yang boleh. Video SPP yang viral nih, kita tengok dulu Bang. Mana? Hari itu langsunglah kami dari sekolahan langsung ke bank. Langsung ke bank, dari bank 11:30 saya balik dari bank, langsunglah saya bawa ke sini anak saya ke kantor. Bisa dikuatin suaranya? Uang ujian, uang perpisahan, uang SPP. Berapa total? totalnya? Totalnya kemarin tuh 1.581.000. Aduh duitnya. Harus dibayar sekaligus atau boleh Harus dibayar sekaligus. Kalau tuh anak saya memang dari ujian. Memang tidak ada keringan dari pihak sekolahan boleh? Ya, nggak tahu juga lah. Pokoknya hari itu, hari Senin itu saya harus bayar duitnya sekian. Sudah dikasih catatan. Nah, harus bayarnya sekian. Nah, maksud saya tuh kan, ya itu ikutlah dulu anak saya untuk ujian. Kan jelang berapa jam selisihnya maksud saya. Ikutlah, ini enggak sampai anak saya memang enggak bisa ikut ujian. 2 orang waktu itu dalam kelas. Berapa kali tidak ikut ujian Bu, maksudnya dalam ini? Pertama hari Rabu, yang sebelum tanggal 1 hari Rabu itu tanggal berapa ya? Nah itu anak saya juga rupanya sudah ada ikut ujian sekali. Nah itu videonya Bang, yang tadi Samu berarti sama kayak adik ini tadi, jadi kuliah gara-gara belum bayar SPP itu juga karena telat berapa jam cuman.
Pembayarannya dah. Malahan yang begini saya minta nanti siswi itu atau keluarganya mengadu ke ombudsman biar kita tahu persis. Belum ada nih. Saya baru tahu ada di TikTok viral begini. Saya sering sampaikan tidak boleh hak murid, hak siswa terhalangi hanya persoalan terlambat bayar SPP, administrasi segala macam. Jalani dulu ujiannya, nanti urusan yang seperti itu bisa ditindaklanjuti di belakang. Nah, ini yang kadang-kadang saya minta kesadaran dari lembaga sekolah selaku penyelenggara pendidikan agar memang niat mereka itu lebih kepada bagaimana menjamin agar para siswa dan murid itu mendapat pendidikan yang baik dan benar dulu. Persoalan-persoalan administratif yang menjadi kendala warga kita itu nanti bisa dibicarakan lebih di belakang di internal. Jangan itu dijadikan syarat untuk menghalangi dia mendapatkan pendidikan. Nggak boleh. Makanya kalau bisa nanti, karena ini kita udah tahu, saya minta nanti saya juga tim, kalau saya tahu alamatnya nanti, kalau ada di TikTok alamat dia, nanti ada tim saya, tim cegah namanya, untuk mengunjungi rumah ini. Langsung ya Bang ya? Kita kali yang pendidikan itu harus reaksi cepat ombudsman. Pendidikan, kesehatan yang bersifat berkemanusiaan itu kita tindak cepat. Nah sudah tuh Bang, saya Polres Wandi izin Bang, ini juga ada kasus yang lagi viral-viralnya juga Bang. Salah satu dosen di Universitas Negeri di Jambi. Nah ini booming juga nih Bang. Nah karena ini kan menyangkut aparatur sipil negara ya kan, dosen. Nah ini kayak mana Bang? Saya ada langsung gerbang kan? Hah? Saya ada. Bukan abang tapi kan? Bukan abang yang digerebek. Ini kayak mana Bang? Karena kan statusnya juga saya nengok berita seputar Jambi tadi malam tuh. Wakil dekan ini juga ternyata tidak ada masuk kerja juga sebelum yang viral ini Bang. Nah itu dia kayak mana nih Bang? Kita memang kalau ini kejadian atau peristiwa itu bukan aspek pelayanan publik. Ya. Itu hubungan individu antara oknum dosen katanya dengan salah satu alumni mahasiswa alumni universitas. Itu hubungan individu. Kalau memang ada mahasiswa sivitas akademika yang membutuhkan layanan dia sebagai wadek katanya tadi mengalami kendala, itu boleh dikomplain. Komplain di internal, kalau tidak selesai lapor ke ombudsman. Nah, namun pada peristiwa yang dialami oleh wadek tersebut yang viral kemarin itu perilaku individu. Silakan internal kampus yang bersangkutan untuk menindaklanjuti etik di internal itu. Informasi terakhir saya dengar dari rektor, jabatan wadeknya sudah dinonaktifkan. Artinya ada gerak cepat sikap dari kampus gitu. Yang dipertanyakan itu kan kok bisa dalam pemerekrutan tuh proses-proses. Memang perilaku manusia secara individu, ingat, setiap kita pertama kali dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri dulu. Ini masalah perilaku. Ya. Kalau persoalan dia direkrut lalu lolos seleksi segala macam, mungkin waktu itu secara kriteria dan syarat yang sudah dibuat, dia memenuhi. Iya. Lalu di kemudian hari dia berperilaku tidak benar, ya itu tanggung jawab individu. Tinggal lagi tanggung jawab itu kita hubungkan dengan tugas dan fungsi dia, yang itu juga sudah ada aturan-aturan yang mengikat. Ada kode etik perilaku, ada kode etik organisasi, ada tanggung jawab moral. Karena dia kalau sudah melakukan perbuatan seperti itu, secara umum dia sudah batal. Kenapa? Karena ada syarat umum. Di sana biasanya syarat umum bagi pejabat publik itu diminta untuk punya moral. Tidak boleh ada perilaku tercela. Dia harus patuh dan tunduk kepada undang-undang, pada Pancasila, berperilaku baik. Tidak boleh punya perilaku yang tercela. Waktu itu dia belum tercela. Ya kan? Maka dia lolos. Tetapi kalau setelah itu lain lagi konsekuensinya. Itu namanya ini sudah beda Bang ya. Beda kita sekali. makan kue dari tadi Bang, panggil aku kita makan kue dulu. Nanti kita bahas lagi ya. Oke. Acara ini dipersembahkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi.
Oke, kita masih di warung Lapor Roswandi ya. Warung ini adalah warung yang menyelesaikan masalah, tentunya ruang Ombudsman Pengawasan Pelayanan Publik Mandiri. Nah, jadi ini adalah tempat warungnya untuk kita curhat tentang pelayanan publik dalam negara Republik Indonesia yang sekali merdeka nih tetap merdeka. Oke. Boleh lah kamu boleh. Iya. Bang, nampaknya kita nih entah kenapa Jambi ini sukonian viral dengan banyak Nasional kasusnya. pula tuh. Nasional terus. Pokoknya kalau viral-viral nih Jambi ini cepatnya kayak gitu nah. Nah, Apalagi tuh ada anunya. nah untuk viral-viral Kayak gini lah Zalita. Bang, kami baru scroll TikTok nih, Dak. Masa ada Kementerian Kesehatan langsung datang ke Jambi? Menteri Kesehatan ke Jambi. Ayo, ada berita viral nian, seorang calon dokter nih Bang. Katanya dia kelelahan nih karena kerja nih kan. Oh iya. Itu gimana tuh Bang? Yang ditungkal tuh ya. Ya, gimana tuh Bang? Ramein tuh beritanya Bang. Tungkal. Itu jadi kemarin waktu Menteri Budi datang, Menteri Kesehatan datang, memang di saat bersamaan salah satu pimpinan Ombudsman juga ada di Jambi, yaitu Bapak Haji Nuzran Johar, lagi sedang melakukan kunjungan kerja ke Jambi. Langsung ketemu dengan Menteri Kesehatan kemarin itu di bandara, yang dimana Menteri itu ingin melakukan investigasi langsung ke Dr. Mita ya, yang ditungkal yang meninggal kemarin itu. Dan Ombudsman melalui pimpinan Bapak Haji Nuzran Johar sudah sampaikan dengan tegas meminta agar proses kasus ini, terutama di aspek layanan dan hak dokter yang bersangkutan itu harus diperiksa. Ada tidak kelalaian, pengabaian hukum, pengabaian hak dan segala macam. Dan beliau tegaskan juga kami di internal di Ombudsman juga akan melakukan investigasi terhadap peristiwa itu. Kita ingin tahu mengapa ada seorang dokter yang dimana fungsi dan tugasnya itu kita harapkan bisa menangani pasien dengan baik, tetapi malah sebaliknya, malah dia yang kolab. Kan artinya ini ada sesuatu yang tidak tepat, ada sesuatu yang kurang baik. Apakah benar human error atau memang ada sistem atau ada hal sesuatu yang harus kita ketahui. Karena informasi terakhir habis dari investigasi pihak kementerian disampaikan memang ternyata Dokter Mita ini yang sedang melakukan kerja intensif itu di Rumah Sakit Daud Arif Tungkal mendapat pekerjaan yang cukup berat, tidak mengalami istirahat. Tidak ada istirahatnya, beban waktu kerja cukup berat. Mungkin menyita tenaga dan itu melelahkan. Memang potensial dia meninggal. Di samping memang informasinya dia memang ada komorbid, ada penyakit yang ada di dirinya. Tetapi untuk kepastian itu semua kita ingin ini diproses secara terbuka dan transparan. Ombudsman juga akan melakukan investigasi dan Ombudsman juga meminta agar pihak penanggung jawab kementerian dalam hal ini untuk mengusut seterang-terangnya, setuntas-tuntasnya agar peristiwa ini menemukan titik terang. Apabila betul atau benar ditemukan ada kelalaian oleh sistem, ada pengabaian hak, ada pengabaian hukum, ada pemaksaan di sana mungkin di segala macam, dan itu kuat karena adanya pelanggaran, kita minta ada sanksi. DPR pun juga sudah bersuara agar ini ada penanggung jawab hukumnya. Tidak boleh kasus-kasus seperti ini hanya dilihat sebatas peristiwa semata. Ini benar ada peristiwa pelayanan, ini ada peristiwa pengembangan tugas, tetapi sekaligus ada peristiwa yang itu harus ada pertanggungjawaban hukum. Nah, dari pihak yang memperkerjakan yang bersangkutan harus kita mintai pertanggungjawaban. Tapi Ombudsman Perwakilan Jambi udah mendorong untuk usut tuntas Bang ya. Pimpinan pusat kami Bapak Haji Nuzran Johar yang kemarin yang langsung meminta agar Kemenkes menginvestigasi, memeriksa ini semua secara tuntas dan terbuka dan transparan, dan kami di Ombudsman pun akan melakukan investigasi yang sama. Nah, di situ nanti kita akan ketahui apa penyebab sesungguhnya. Kalau sementara waktu memang disebut dia mengalami beban kerja yang berat. Tapi apa yang sesungguhnya yang terjadi? Apakah ada pelanggaran? Maka kalau itu memang nanti ditemukan, maka
konsekuensinya harus ada Yang bertanggung jawab. yang Pokoknya bertanggung jawab. kita di sini mendoakan untuk dapat hasil investigasi yang memuaskan dan juga yang nanti transparan. pokoknya bisa dihukum seadil-adilnya. Itu yang Yo, harus Bang, yo. Betul, Bang dilakukan. Bebek. Betul, betul. Jadi dengan kejadian dokter meninggal ini dia takut lah, jadi cita-citanya jadi pramugari dia. Nggak jadi dokter lagi. Nggak. Nggak apa-apa, ini cuman memang adu maknya Pramugari lagi bela lah, investigasi ya. Jangan itu dulu di Zelita. Nah, kita langsung baca komen dulu Bang. Oke. Ini izin nanya dong, bagaimana tindak lanjut atas permasalahan distribusi air mati di daerah Mendalo dan sekitarnya. Apakah Oh, daerah daerah sana tuh. Mendalo termasuk stres area bagi PDAM Tirta Moro Jambi? Minggu lalu kita udah bahas itu kan Bang. Iya, memang PDAM kalau khusus yang di Muaro ini udah disebut Muaro ya. Jambi ya? Yang khusus di Muaro Jambi yang di Mandalo itu. Karena dia bilang stres area, apakah Mendalo stres area bagi PDAM? itu kapasitas mereka, pelayanan mereka memang sudah tidak sanggup lagi. Memang harus ada upgrade fasilitas, Penambahan. harus ada penambahan sarana dan pergantian sarana supaya kelancaran air di areal itu bisa terjadi. Dan itu membutuhkan anggaran yang besar. Maka kemarin kan sudah saya sampaikan, kami Ombudsman sudah beri saran atau tindakan korektif kepada pihak PDAM, tugas Anda sampaikan proposal pembenahan penyaluran air itu kepada yang paling berwenang. Dalam hal ini Bupati dan DPR. Karena mereka yang akan melakukan politik anggaran di sana. Terutama DPR bagian Badan Anggaran. Agar segala kebutuhan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana itu bisa dipenuhi. Karena menurut mereka dari PDAM-nya tidak sanggup lagi memenuhi itu. Sudah besar pasak daripada tiang. Ya kan? Banyaklah pengeluaran daripada pendapatan. Dan itu juga diduga karena tidak efisiennya sumber daya manusia yang ada di sana. Terlalu membengkak untuk membiayai honor, gaji, upah segala macam untuk hal-hal yang teknis. Sementara kebutuhan sarana dan prasarananya tidak di backup oleh anggaran. Nah, itu yang kita minta Bupati Muaro Jambi dalam hal ini dengan teman-teman DPR untuk memperhatikan kebutuhan fasilitas penunjang sarana prasarana yang dimana yang harus diganti, yang harus direvitalisasi, yang harus di-upgrade segala macam supaya tidak ada lagi kendala masyarakat kita yang ada di Mendalo. Kasihan ini. Tapi sudah udah ada banyak laporan dari kita juga sudah ya? lakukan itu. Siap. Sudah kita lakukan, sudah kita beri tindakan korektif kepada mereka agar memang ada perencanaan penganggaran untuk memperbarui fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan supaya tidak ada lagi kendala dalam penyaluran air bersih kepada warga. Ada lagi Bang, teori tak sama dengan prakteknya. Kami akan masih jauh. Ini gimana Bang? Ya, memang secara fakta sulit untuk kita mendapatkan teori praktek yang sesuai dengan teori. Tetapi kita butuh teori itu. Itulah kita pentingkan SDM yang mumpuni tadi. SDM yang memang direct man on the place. Memang punya kemampuan, dia duduk di posisi itu. Supaya apa? Ya supaya teorinya sesuai praktek. Ya, kadangkala praktek itu mengalami kendala, kelemahan, segala macam. Itu kompetensi petugas yang untuk melaksanakan secara praktikum, itu yang tidak punya kemampuan. Ini political will para pengambil kebijakan. Dia bisa melihat mana orang yang tepat, yang layak untuk di sana, di posisi itu. Kalau misal di PDAM, benar enggak? Memang pakar atau insinyur yang mampu mengelola perusahaan air minum, baik secara teknis, dan itu bisa jalan dan lancar kepada masyarakat, atau siapa yang ada di sana? Ini harus menjadi prioritas dalam melihat kemampuan dan keterampilan sumber daya manusianya. Oke Bang, kita lanjut lagi Bang. Banyak yang komentar soalnya Bang. Kalau lapor penanganan sampah di TPS yang di pinggir jalan, terutama di depan bangunan, toko bangunan itu sering numpuk. Itu gimana tuh Bang? Ya, maka saya tanya, itu sudah saya jawab. Apakah TPS tempat pembuangan sementara itu resmi? Kalau itu resmi, memang itulah tempat pembuangan. Hanya saja kadang-kadang daya tampung pembuangannya, tongnya itu yang tidak lagi cukup sehingga overkapasitas, sehingga masyarakat main lempar aja karena sudah penuh. Ini juga kita minta kepedulian. Kepedulian pemerintah, terutama Dinas Lingkungan Hidup, kalau memang tongnya tidak cukup
atau tidak besar untuk menampung volume sampah yang dibuang oleh masyarakat, mereka harus progresif untuk menjemput sampah itu. Tapi mereka kan harus aktif. sekarang kan sudah aturannya udah berubah Bang. Maksudnya banyak yang TPS sudah ditutup karena jadi sistemnya udah dirubah. Jadi per rumah tuh punya tanggung jawab. Ada di beberapa RT, kelurahan, wilayah TPS-nya sudah ditutup, tempat pembuangan sementara sudah ditutup. Alternatifnya wali kota dalam hal ini mengambil kebijakan memberi mobil sampah atau motor sampah itu untuk dijemput setiap warga. Itu yang sudah berjalan, silahkan kita awasi TPS itu. Dan kemarin contoh misal di belakang kantor gubernur diawasi TPS-nya sehingga tidak boleh lagi membuang sampah. Pertanyaannya yang ditanya tadi di mitra ini, apakah ini sudah menjadi bagian daripada yang ditutup atau tidak? Belum Bang. Kalau belum yang ditutup, memang warga masih punya hak membuang. Cuman kita minta warga jangan sembarangan dibuang. Harus benar-benar masuk ke dalam tong. Menunggu memang ada penjemputan. DLH, Dinas Lingkungan Hidup misal, atau stakeholder yang menjemput sampah itu juga harus kreatif. Jangan ditunggu sampai senumpuk-numpuknya sepanjang jalan baru dijemput. Nah ini memang butuh planning, butuh schedule, butuh tata cara pengerjaan yang memang harus apik untuk mengelola itu. Supaya memang tidak terjadi penumpukan-penumpukan yang itu membuat keluhan bagi warga sekitar gitu. Oke, baik. Itu dia tentunya komennya sebenarnya masih banyak Bang. Cuman nampaknya kalau kita baca komenan nih kita bisa seharian di warung nih. Sampai kaget malam besoknya kan Bang. Besok hari Senin besok lagi kita bahas lagi. Nah, Bang kita balik kita ke mitos atau fakta. Seperti biasa. Ya, mitos atau fakta, ombudsman hanya untuk orang kaya. Wah, itu mitos. Mitos. Justru sebaliknya, faktanya 90% yang melapor ke ombudsman itu memang orang-orang yang butuh pertolongan, butuh dibantu karena ketiadaan kuasa dia. Kadang-kadang ya dalam tanda kutip penyelenggara tidak begitu baik bersikap kepada pelapor ini. Karena melihat yang datang kayak bembeng begini. Betul. Padahal tak tahu dia pengacara, pengusaha, capek ngeronda. Enggak, karena itu dibuktikan dengan jenis laporan, jenis maladministrasi yang ada di ombudsman. Tidak mendapat layanan, penundaan berlarut. Itu kan karena dianggap pengguna layanan ini tidak begitu spesial. Berarti mitos ya Bang? Mitos. Oke, kita lanjut lagi Bang. Ombudsman, mitos atau fakta, ombudsman bisa langsung pecat pejabat? Wah, itu mitos. Bisa. Ombudsman ini lembaga magistrature of influence, not magistrature of sanction. Dia nggak bisa memberi keputusan atau mensanksi terlapor dalam hal bila mana melakukan maladministrasi. Berarti Dia mitos ya Bang ya? Tidak bisa. Mempengaruhi agar dia memperbaiki layanan itu. Mitos atau fakta Bang, pungli kecil tidak masalah? Pungli kecil tidak masalah, mitos atau fakta? Ini kadang-kadang kalau yang nama pungli nggak ada istilah kecil atau besar. Itu dilarang. Di aspek ombudsman disebut maladministrasi, kalau di aspek hukum dia pidana. Permintaan begitu. Tapi kalau misalkan ada duit. Inilah yang juga harus kita ingatkan kepada pengguna layanan, dalam hal ini masyarakat, warga. Mereka juga jangan bermental koruptif untuk mendapatkan layanan. Saya sering sampaikan, terkadang korupsi itu pun, gratifikasi itu pun juga timbul karena masyarakatnya bermental koruptif. Intinya kita mau jalan pintas kan? Betul. Sudah jelas-jelas dibuat bahwa produk layanan ini 14 hari baru selesai. Dia pengen 3 hari. Caranya bagi warga ya kasih duit petugas. Ini yang tidak boleh. Ini masyarakat juga harus menjadi bagian daripada sistem untuk membangun budaya pelayanan yang baik. Itu kita minta juga masyarakat. Jangan pancing. Pelaksana pelayanan untuk mempermudah layanan Anda dengan cara-cara yang buruk seperti itu. Jadi pungli kecil nggak masalah Bang? Mitos atau fakta? Masih fakta. Masih fakta. Tetap itu masalah. Oke, lanjut. Mitos atau fakta? Kalau petugas jutek wajar-wajar saja? Enggak boleh. Enggak boleh. Memang fakta kadang begitu ya. Saya juga jadi bingung sebagai pelaksana layanan, ngapain kita harus julid atau jutek dengan pengguna layanan? Ya. Apa untungnya? Senyum sapa salam tadi itu Bang. Maaf.
ukuran kita sebagai, ini kan petugas pelayanan publik kan manusia tuh. Iya. Ukuran kita sebagai manusia itu dilihat dari sejauh mana kita mampu memanusiakan orang lain. Apabila Anda memperlakukan manusia atau jenis kita yang lain dengan cara-cara yang buruk, Anda belum tentu manusia yang baik. Ini problem, Pak. Nah, ini yang kita juga ingatkan. Para petugas pelaksana pelayanan publik, ingat, Anda telah melakukan perbuatan, memberi pelayanan yang baik, Anda telah melakukan perbuatan baik yang memiliki dua manfaat. Pertama, Anda mendapat amal baik, kedua, Anda dapat gaji dari negara. Iya. Kan sudah Itu disumpah itu. Iya, itu harus disyukuri itu. Tapi kan kebanyakan kan bang, yang anu nih, yang kita ini kan perempuan bang, enggak benar. Kan siapa tahu dia lagi datang, lagi datang Oh, gitu matahari. Iya betul, Bulan, lagi kan, datang lagi cicilannya, iya, kan? datang cicilannya kan. Nah, sudahlah peninglah kepalanya lagi bang. Intinya juga harus bersyukur dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita mulai. Jadi kalau pekerjaan tuh sebagai pelayan publik, yo sesuai karena semua itu nanti bakal ada timbangannya. Iya, udah jadi Pak Ustadz nih bang. Oke bang, kita hari Senin lagi kita cerita bang. Karena kalau masalah ini banyak nih rasanya. Sudah lah bang. Tambah cepat. Iya ini sebenarnya kalau masalah banyak nih, cuman kita bagi hari Senin besok Ya, bela. disiapin aja. Iya. Masalah-masalah layanan, kalian catet, nanti minggu Senin depan, kita diskusikan lagi. Yo, pokoknya intinya masalahnya kita catat, bukan jangan abang yang buat masalah. Yo, oke, dan terima kasih pemirsa Jambi TV tentunya yang sudah nonton rangka acara ini. Tentunya Lapor Roswandi, Ruang Ombudsman Pengawasan Pelayanan Publik Mandiri. Jangan lupa saksikan terus warung ini, Lapor Roswandi, setiap Senin jam 10.30 hanya di Jambi TV, kebanggaan kita. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Jambi TV, kebanggaan kita. Acara ini dipersembahkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi.